worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whenever may pass and whenever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 1,000 reasons for my heart to come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Harutiso tulinaw kitoku binabanda nga atara hiloit sodu no kitananku nga osoro kui boros nu suang doa kita tumanod kinorohingan tulid noloralan koposion tulud suang pomogunan Tuhan Yesus amuno alay mo'y paganudati muli hilo syurga. Harutiso tulinaw kitoku inabanda nga atara hiloit sodu no kitananku nga osoro kui boros tu suang doa kita tumanod kinorohingan tulid noloralan koposion tulud suang pomogunan
moi paganu dati muli lo syurga, moi paganu dati muli lo syurga. Shalom dan selamat bertemu kembali dalam Minggu Doa Belia kita. Terima kasih atas lagu puji-pujian yang telah disampaikan oleh belia dari Fire Club dengan bertajuk 100 Reason dan Muli Hilo Syurga. Bagi acara kita pada hari ini, kita akan dipimpin doa oleh Charles Selmius dan pelajaran renungan ataupun khotbah akan disampaikan oleh Evana Ozasani. Terima kasih atas penyertaan kita pada hari ini. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Ayo sahut
di saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan memberkati kami dalam segala pekerjaan, tindakan, dan kegiatan-kegiatan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin memohon kepadamu, kiranya Engkau membimbing kami agar minggu doa belia yang akan kami jalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, agar firman-firman yang akan kami dengar dapat menguatkan kami untuk lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan mengabulkan doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. In the quiet of this hour, as I kneel before you now, I believe your promise to be faithful. I don't understand what your perfect will demands, but I learn to trust you more in your presence, Lord, in your presence. When we seek to know your heart, we will find such place assurance in your holy presence, Lord. There can be such sweet reward when we wait upon the Lord. As we take the time He gives His perfect wisdom to be found in Him alone. All our deepest secrets now, we surrounded by His grace when we seek His face.
In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we see the Father's heart, we will find such place assurance and never open door to know our Savior's more in the presence of the Lord. Shalom, selamat bertemu kembali ke dalam program Belia, Minggu Doa Belia kita yang kedua dengan tajuk Pewirah Sejati. Jadi saya Evana Oza akan membawa kita satu renungan yang begitu indah pada hari ini. Jadi untuk masuk lebih lanjut berkenaan dengan kita punya khotbah ataupun pelajaran, mari kita renungkan sedikit berkenaan dengan tajuk kita yaitu Pewirah Sejati. Kalau kita ambil definisi ataupun pengenalan mengenai pewirah ini, kalau kita tahu pewirah ini adalah seorang hero ataupun kalau dalam bahasa kita sitaring kita bilang kan. Jadi sebelum masuk lebih lanjut, saya mau kita pelajari ataupun ketahui satu yang kita selalu dengar di dalam dunia kita lah, satu imajinasi. Kita selalu dikejutkan dengan cerita-cerita tentang superhero ataupun seorang yang hebat kan. Jadi semua ini adalah melalui satu imajinasi manusia sahaja. Dan apa superhero ini kan? Kalau kita selalu tengok dalam television, TV, kita punya telefon, semua superhero yang kita dengar adalah seperti Spider-Man kan, Batman, Spider-Man, Wonder Woman, Blackpink dan juga Captain America dan sebagainya. Kita tahu itu. Dan menurut Marvel Universe, watak-watak ini bertanggung jawab dalam menjaga pasukan mereka daripada musuh. Dan juga kita sering melihat dalam television ataupun di mana-mana pun media elektronik, superhero ini akan melakukan satu pencapaian yang tidak dapat dibayangkan. Dan kalau kita tengok kan, mereka sangat tidak takut dengan apapun yang berlaku di depan mereka, hanya untuk menyelamatkan mungkin manusia ataupun masyarakat setempat mereka. Dan begitulah yang kita kenal superhero ataupun pewirah. Tapi kita tahukah bahwa kita ada satu superhero yang sangat hebat, yang sangat menakjubkan, yang sampai sekarang beserta kita. Siapakah itu? Ya, dia adalah Yesus. Dan superhero ataupun satu-satunya pewirah ini merupakan seseorang yang mampu membawa kedamaian kepada hati yang gelisah dan menghiburkan jiwa yang mungkin dalam kesedihan ataupun dalam keadaan gundah ataupun memberikan harapan kepada mereka yang tidak ada harapan. Jadi sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai pewirah kita, saya akan berikan sedikit lagi pengenalan di dalam Alkitab kita yang mengatakan atau memperkenalkan kita punya pewirah ini. Kalau kita baca Alkitab kan, kalau kita baca dalam Alkitab, kepribadian, watak dan juga kuasa Kristus ataupun wira Alkitab kita selalu diperkatakan daripada mula kita punya kitab Alkitab sehingga habis. Dan tahukah kita dalam Alkitab apa kitab yang ataupun buku Injil yang banyak mengatakan tentang pewirah kita? Wahyu. Di dalam Wahyu ataupun dalam kitab kita yang paling terakhir, buku yang terakhir dalam Alkitab yaitu kitab Wahyu adalah buku yang paling banyak mengatakan tentang Yesus ataupun pewirah kita. Dan sebelum kita masuk lagi lebih lanjut,
di dalam Yohanes juga sering mengatakan tentang Yesus. Namun kita tahu bahwa si Yohanes ini merupakan salah satu daripada 14 murid Yesus. Dan tanpa berpikir dua kali, Yohanes sendiri secara positif mengambil jemputan Yesus, yaitu mengubah hidup dia. Dan kalau kita baca dalam Markus 3 ayat 17, dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Yohanes adalah anak guru. Dan masuk kepada Yohanes 21 ayat 20 hingga 24, akhirnya Yohanes menjadi murid yang dikasihi. Jadi begitulah yang terjadi kepada kita jika Anda ataupun saya menerima dia, Yesus, hari ini sebagai juru selamat Anda, hidup Anda tidak akan sama lagi. Dan begitulah yang terjadi kepada si Yohanes pada masa zaman dahulu, zaman-zaman Alkitab. Jadi mungkin kita sendiri, saya pun secara pribadi kalau kita baca Alkitab ataupun dalam pasal-pasal dan terutamanya dalam Wahyu, seringkali dikatakan bahwa Wahyu ini menggunakan satu gambaran, kode rahasia ataupun satu lambang binatang dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai tahap pemikiran kita agak sedikit kritis ataupun agak sedikit sempit untuk kita memahami. Dan seringkali itu adalah satu pendapat yang secara global ataupun orang lain pun begitu juga pendapat dorang. Namun sebenarnya Wahyu ialah potret yang penuh warna Yesus Kristus, yaitu di mana menekankan kejayaan ataupun Injil-Injil kasih Kristus. Jadi saya bilang sini, semua ini adalah bertujuan supaya Anda dapat melihat apa yang saya ingin katakan kepada kamu ataupun apa yang telah kita dengar awal-awal tadi pelajaran kita. Jadi saya mau bacakan dalam kitab Wahyu yang paling mula-mula kita punya ayat, dalam Wahyu 1 ayat 1 hingga 3. Saya bacakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya, yaitu berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan oleh karena itulah setiap kali kita mendengar khotbah dan sebagainya, pelajaran-pelajaran, seringkali pastor ataupun penyampai-penyampai pelajaran ataupun khotbah sering mengambil petikan-petikan ayat di dalam Wahyu, kan? Ini karena kalau dalam bahasa Yunani, Wahyu ini memberikan satu maksud mendedahkan atau menemui, begitu kan? Jadi itulah maksud perkataan wahyu. Ia adalah untuk menanggalkan takbir supaya image Yesus Kristus boleh kelihatan dalam segala kemegahan dan kemuliaannya. Dan begitulah kita sendiri sering kita lihat, biarlah diri kita sendiri ini memancarkan Yesus Kristus. Mungkin Alkitab sendiri nggak menggambarkan ataupun memberikan satu watak dan kepribadian Yesus Kristus dalam setiap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Namun begitu, mungkin itu pun tidak cukup, sebab di tempat-tempat lain dorang tidak ada Alkitab dan sebagainya sebagai bahan rujukan mereka. Jadi kita sebagai medium ataupun kita sebagai pelayanan ataupun melayani, kita juga boleh menjadi salah satu daripada image ataupun yang menonjolkan Yesus Kristus itu, bukan tidak? Jadi di dalam buku-buku Wahyu kita mendapati bahwa pewirah kita ada 7 di sini dikatakan. Saya mau bacakan kepada kita. Pewirah kita Yesus Kristus adalah terawal dan terakhir di dalam Wahyu 1 ayat 17. Yesus juga adalah anak Allah. Anak Allah di dalam Wahyu 2 ayat 18. Dan pewirah kita, Yesus kita adalah juga kudus dan benar di dalam Wahyu 3 ayat 7. Dan Yesus juga adalah singa dari suku Yehuda dalam Wahyu 5 ayat 5. Dan seterusnya
firman Allah dalam Wahyu 19 ayat 13. Perwira kita juga adalah raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita mendapati bahwa perwira kita, Yesus kita adalah Alpha dan Omega. Ataupun yang terawal dan terakhir dalam Wahyu 22 ayat 13. Jadi sering kita pun bertanya lah, apa nih kuasa yang besar? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kuasa-kuasa yang besar ditunjukkan wahyu mengenai Yesus di dalam Alkitab kan? Kalau kita baca secara keseluruhan dan sebagainya, banyak. Tetapi kita memperkenalkan salah satunya adalah Tuhan adalah pencipta. Dalam Wahyu 3 ayat 14, kita diberitahu bahwa Yesus adalah saksi ataupun yang setia dan benar permulaan ciptaan Tuhan. Yaitu Yesus adalah permulaan penciptaan. Kita boleh baca dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya, dia bilang. Jadi segala sesuatu yang tercipta tidak akan terjadi ataupun tidak diciptakan kalau tiada pencipta. Jadi Yesus adalah permulaan penciptaan. Dan satu lagi yang kita tanda tanya di dalam Alkitab, seringkali dikatakan tentang domba kan. Seringkali dikatakan mengenai perlambangan ataupun lambang-lambang domba, dia bilang sini kan. Di dalam Wahyu sendiri pun ada 28 kali dikatakan mengenai domba. Jadi sebenarnya domba itu adalah satu image. Ekor anak domba membawa kepada pikiran kita tentang kerapuhan dan kelemahan. So sering kali kita nampak domba ataupun hewan domba ini kan dijadikan sebagai mangsa daripada pemangsa, begitu kan? Tapi sebenarnya seekor domba ini dalam Alkitab membawa sebagai simbol kuasa dan kemenangan. Kalau kita baca dalam Wahyu 5 ayat 6, dia bilang sini, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua dan berdiri seekor domba, dia bilang, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia, dia bilang, seluruh bumi. Dan tanduk itu sebenarnya membawakan satu lambang. Satu adalah kekuasaan, kekuatan, kehormatan dan kemuliaan. Kita boleh baca dalam Ulangan 33 ayat 17 dan Bilangan 23 ayat 22. Dan begitu juga mata adalah lambang tentang pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Kita boleh baca itu dalam Mazmur 34 ayat 15 dan 1 Petrus 3 ayat 12. Dan ketujuh angka itu adalah simbol satu kesempurnaan, di mana image tubuh tanduk mewakili kuasa yang sempurna ataupun maha kuasa. Jadi kenapa kita mempelajari ataupun semua itu dikatakan dalam pelajaran kita sebentar tadi? Ia adalah satu lambang, kita memberikan satu gambaran ataupun kita ingin mengetahui bahwa bagaimana Yesus ini sebenarnya seorang dikatakan sebagai adiwira ataupun superhero ataupun sitaring kita dibilangkan. Di mana dalam kitab Wahyu sendiri mengatakan bahwa adiwira kita berkuasa untuk menyelamatkan. Saya mau baca di dalam Wahyu 5 ayat 9 hingga 10. Dia bilang sini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Dia bilang sini, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-menterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, karena telah membeli mereka dari Allah dan tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa, dia bilang. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan menerima sebagai raja di bumi, dia bilang.
di mana kita lihat bahwa Yesus dikorbankan untuk Anda dan saya sendiri, dan karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kita telah dibebaskan daripada penghukuman dan kematian yang kekal. Dan satu pengharapan kita yang kita nanti-nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali dan rumah kita yang kedua ataupun rumah kita yang kekal nanti. Jadi sebagai kesimpulan, dan itulah itu kita punya sedikit kita punya renungan mengenai dalam Alkitab. Sebagai kesimpulan, saya mau cerita mengenai seorang pewira, nama dia pengasih John Franco. Dia merupakan seorang wira untuk datang menyelamatkan di mana satu situasi di mana kanak-kanak ini hilang daripada ibu bapak dia dalam satu kemalangan yang sangat ngeri, dia bilang sini. Dan karena tragedi ini dia terpaksa tinggal bersama datuk dan neneknya, tetapi pada usia yang 17 tahun dia meninggalkan rumah dan pergi ke Brooklyn Country di New York, dia bilang. Dan kehidupan dia tidak seindah yang boleh kita bayangkan. Ini karena di usia dia baru 20 tahun, dia terikut-ikut sama satu gangster, dia bilang. Dan dia pun dijatuhkan hukuman selama 2 tahun. Ini karena satu rompakan bersenjata, dia bilang. Dan semasa di dalam penjara itu dia menghadapi depression ataupun kemurungan, dia bilang sini. Dan akhirnya dia dikeluarkan pada umur dia 22 tahun. Dia jatuh lagi dalam satu yang pencobaan, yaitu dia menggunakan dada, alkohol, dan lain-lain yang secara berterusan dan makin menambahkan depresi dia ataupun dia punya kemurungan, dan menyebabkan dia pun masuk dalam satu pusat perawatan untuk merawat dia punya masalah itu. Dan dia sentiasa dilihat berbaling situ jalan raya, dia bilang, oleh karena dia tidak tempat mau pulang, dan dilihat sebagai seorang penagih. Si John Franco ini sangat memerlukan seseorang untuk membantu dia keluar dari kejatuhan dia. Tapi kalau kita sendiri mungkin secara pribadi, kalau kita nampak orang-orang di situ siring-siring jalan, di tepi-tepi jalan, yang mungkin penagih kita pun takutkan. Dan begitulah orang lain, dorang susah mau approach ataupun susah betul mau pergi jumpa dia sebab takut. Dan sebenarnya kita tahu bahwa si Franco ini memerlukan bantuan seorang wira untuk mengatasi dia punya ketagihan. Dan akhirnya suatu hari semasa berjalan di jalan raya dia menjumpai satu risalah yang bertajuk Pembentengan Wahyu, dia bilang situ. Dan dia pun tergerak di hati dia untuk bersama-sama mempelajari itu pelajaran. Dia pergi situ gereja dan mendengarkan khotbah, yaitu mengatakan Yesus adalah satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk memberikan kebebasan. Dan sebelum berkhotbah dan selepas selesai berkhotbah, nampak si Franco ataupun si John Franco ini dia menangis oleh karena setiap pelajaran yang dia pelajari, yang dia dengar sangat menyentuh hati dia bilang. Dan pada saat itu dia melihat bahwa Tuhan melakukan satu keajaiban dalam kehidupan dia bilang si John Franco. Dan begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Dengan cara yang berkuasa, Tuhan bekerja di dalam hati si John Franco. Dan Yesus sebagai pewira Allah kita datang untuk menyelamatkannya dan memberikan kekuatan untuk menangani semua ketagihan si John Franco. Dan begitulah kita secara pribadi. Saya percaya kita sendiri mungkin ada satu ketagihan. Mungkin bukan dari segi ketagihan dada dan sebagainya. Mungkin ketagihan daripada satu permasalahan kita dalam kehidupan kita. Mengenai mungkin kecil, walaupun kita nampak kecil, percayalah bahwa Tuhan mampu mengubahnya. Tapi bukan hanya melalui mungkin berdoa, kalau tidak kita punya tindakan, mungkin perkara itu tidak boleh diubah. Jadi marilah sama-sama kita mengubah sesuatu yang mungkin kita secara pribadi ada yang mau kita ubah dalam kehidupan kita. Dan anak muda, saya bacakan sini yang dikasihi, Yesus adalah pewira sejati dalam semua sejarah dalam Alkitab dan juga dalam bumi kita. Dan itulah sebenarnya hari ini saya mau menyampaikan jemputan kepada kita semua untuk menerima Tuhan sebagai pewira di dalam kehidupan kita.
Saya mau supaya kita jangan tersesat, dan Yesus adalah pewirah kita, Dia adalah penyelamat kita semua. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah, jika Anda berasa lemah dan sebagainya, Yesus adalah pewirah kita. Dia adalah maha kuasa. Dan juga apabila mungkin kita menghadapi kekeliruan dalam kehidupan kita, percayalah Yesus adalah wira Anda. Dia mengetahui segala-galanya. Dan mungkin kita pernah merasa tewas ataupun putus asa. Percayalah bahwa Yesus adalah pewira Anda. Dialah Tuhan pencipta. Dengan itu datanglah kepada Tuhan dan serahkanlah semua hidup Anda kepada superhero kita. Ataupun kita punya pewirah, adiwirah kita. Ataupun pencipta kita, yaitu satu-satunya Yesus Kristus. Jadi untuk mengakhiri pelajaran dan renungan ini, saya mau bawa kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat sepimpinan yang Tuhan berikan kepada kami satu, sehingga pada saat ini kami berkesempatan untuk mendengar satu pelajaran-Mu yang sangat baik ya Bapa, di mana memberikan kami satu kesadaran bahwa jika kami dalam keadaan putus asa ataupun kelemahan, kesedihan dan sebagainya, kami ada satu harapan, kami ada satu pengharapan di mana Tuhan sentiasa memberikan satu jalan penyelesaian sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Bapa agar pelajaran ini memberikan satu inti ataupun satu pelajaran yang sangat baik kepada kami satu-satu, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa karena Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Pada semua ini Bapa kami serahkan dalam juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan.
Jangan